dan kekal di dalamnya. Maka orang-orang itu yang berurusan dengan hutang riba seolah-olah dia besar, Pak. Tapi sesungguhnya apa? Keropos. Dalemannya keropos. Terlihat gagah, tapi apa? Anaknya, keluarganya, istrinya ambiar. Dibilangin susah, ngeyel, itu gara-gara apa? Gara-gara tadi tuh. Maka ketika dia niatnya itu beda-beda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Oh ya, makasih. Nah, ini dibagiin tehnya dulu aja. Ya, dibagiin dulu tehnya. Sambil diminum dulu tehnya. Kita akan kembali lagi. Nah, ketika dia sudah niat untuk meninggalkannya, ya kan? Ketika dia sudah niat untuk meninggalkan dari keburukan, maka jangan sampai dia kembali lagi. Ketika dia kembali lagi, masa dia akan masuk kemana? Ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan mendapatkan kenikmatan, tapi dia akan mendapatkan apa? Azab yang pedih. Gak nyaman hidupnya di dunia. Maka ketika dia sudah niat, bismillah, niat saja, jalan aja. Kalau hari ini kita ingin berbuat baik, niat, lakukan. Teruskan, dawamkan. Jangan sampai mundur lagi. Kalau kita sudah merangkak, jangan sampai berhenti, jalan aja terus. Kalau bisa berlari, berlari. Minimal jangan mundur ke belakang. Inilah yang pernah dilakukan oleh siapa? Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam ketika maju terus, dia pantang mundur. Ketika hari ini kita sudah berada, misalkan Ambu Ivon, Abah Weong udah ada di jalan Gria Amanah, di jalan sosial, lakukan terus apapun keadaannya. Ada Abah Turiman, Pak Haji Turiman yang hari ini sudah ada di gerakan infak Banjarnegara, apapun keadaannya lanjut terus sampai husnul khotimah. Begitu juga warung makan rakyat, apapun keadaannya bismillah. Hari ini nggak ada yang memberikan bismillah gelar sejadah. Akhwat bergerak apapun keadaannya bismillah. Nanti yang kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan sosial itu larinya bukan kepada kita. Imbasnya itu bukan kepada kita, tapi kepada siapa? Anak keturunan kita. Bukan hanya sekedar kepada anak, tapi kemana? Keturunan kita. Satu persatu anak-anak kita akan dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba aja kita lihat kehidupan keluarganya Ambu Ivon satu persatu dibenerin, disetel bener. Ya. Kenapa? Kalau dia sudah benar-benar niat lillahi wa li rasulihi. Karena Allah, bismillah, apapun keadaannya lillah wa rasulih. Tapi kalau hari ini ada yang punya niat berbuat baik cuma sekedar apa? Lunas hutang, bebas dari masalah. Dia ibadah supaya apa? Cepat lunas utangnya. Kira-kira lunas gak utangnya? Lunas. Tapi besok lagi. Selesai gak masalahnya? Selesai. Dia punya masalah dengan istrinya, dia punya masalah dengan keluarganya. Selesai masalahnya, besok ada lagi. Dia punya penyakit, kemudian dia berdoa, dia beribadah. Niatnya untuk apa? Niatnya cuma buat sembuh dari penyakitnya. Maka yang selesai apa? Sembuh doang penyakitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya
yusibuha. Kalau dia hijrahnya buat dunia, yang dia dapat apa? Dunia aja. Dia sholat supaya jadi orang kaya, ya jadi orang kaya aja. Niatnya untuk jadi orang kaya, ya jadi orang kaya. Jadi nggak sama Allah, dijadiin. Gampang kok bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, beda urusannya. Begitu juga dia berbuat baik, ya, meninggalkan sesuatu gara-gara apa? Nikahin perempuan, nikahin laki-laki supaya bisa menjadi baik. Ya cuma sekedar dapat laki-laki aja, cuma sekedar dapat perempuan aja. Dia nggak akan dapat yang lainnya. Kenapa? Karena hijrahnya itu. Dia ninggalinnya itu cuma sekedar itu saja. Oleh karena itu, mulai sekarang ayo. Apa niat kita? Apa yang bisa kita tinggalkan? Di akhir bulan Muharram ini, bulan awal Hijriah, tahun Hijriah 1445 Hijriah ini, kira-kira apa yang akan kita tinggalkan? Tinggalkan malas dalam sholat. Tinggalkan malas dalam membaca Quran. Niatkan nih baca Quran karena Allah. 1 bulan bismillah, niatin apa? 1 juz. Niatin nih 1 bulan ini sholat kita berturut-turut. Ya. Di mana? Di masjid. Masjid yang mana? Cari masjidnya. Jangan sampai yang laki-laki sholatnya di mana? Di rumah. Punya moto apa? Paksain. Karena Allah, bismillah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita nggak ada yang tahu Pak, umur. Hari ini kita bisa cekakak, cekikik, haha, hehe. Besok kita sudah tidak ada lagi. Kita hari ini bisa update status. Besok kita yang diupdate statusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, yuk gunain kesempatan. Niatin nih dari sekarang. Awal kita hadir ke sini, kita niatin apa yang bisa kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Cari amalan-amalan yang dicintai Allah. Amalan yang dicintai Allah itu apa? Yaitu adalah sholat, baca Quran. Dari 2 hal ini saja, kalau kita dawamin, istiqomahin, bismillah, kita akan mendapatkan amalan yang tidak akan pernah merugi. Sholat, baca Quran. Sholat, baca Quran. Terbukti kok. Banyak orang-orang yang mengerjakan amalan ini hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir hidup kita itu kita nggak berharap apa-apa Pak. Kita hanya bisa berharap suami istri yang rajin sholat, anak-anak yang rajin sholat. Di usia 40-50 kita melihat anak hari ini nggak rajin sholat, gimana Pak? Tapi alangkah bahagianya kalau hari ini kita melihat di usia sudah 50-60, kayak saya sudah mulai beruban. Di usia 41 ini melihat anak-anak kecil, anak-anak kami sudah mulai membaca Quran, bahkan menghafal Quran. Netes air mata kita Pak. Netes air mata kita Pak. Kita jangan cuma sekedar berharap anak kita menjadi penghafal Quran, tapi jadilah kita penghafal Quran. Jangan cuma kita berharap anak kita bisa baca Quran, tapi jadilah kita pribadi yang bisa baca Quran. Maka kalau hari ini ada kelas-kelas tasin, datengin, samperin, belajar Quran. Alif patah a, alif kasroh i, alif doma u, dibaca a, i, u. Kok belajarnya gitu lagi Ustadz? Ya memang kita belum bisa. Kan bukannya kalau misalkan udah tua kita boleh baca Latinnya, boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan puas kita membaca Al-Quran dengan huruf Latinnya. Kita jangan cuma sekedar berharap anak kita menjadi penghafal Quran, kita jadi penghafal Quran. Jangan cuma kita berharap anak kita bisa rajin sholat, kitanya rajin sholat. Mulai kapan? Saat ini.
Jangan cuma berharap suami kita rajin sholat, mertua kita rajin sholat. Wah, mertua saya Pak Ustadz, dia begini. Lah, jenengan kepriwe, kan gitu. Kita cuma bisa menyalahkan orang lain. Maka yang paling penting itu kita bercermin. Jadilah kita cermin. Bukan apa? Jadi kaca spion yang selalu melihat orang lain. Kita lihat nih, mata kita ada berapa, dua, hidung kita. Kalau emang hari ini kita melihat banyak keburukan ada di dalam rambut kita sampai ujung kaki kita, niat dari sekarang. Untuk apa? Berbuat baik. Mumpung Allah masih kasih kita kesempatan hidup. Mulai dari bangun tidur, niat nih. Besok saya bangun tidur gimana? Bahkan niat nih dari sekarang. Sebelum tidur kita minta maaf dulu sama istri. Beda loh kalau kita tidur itu. Sebelum tidur kita ngomong-ngomong. Sesuatu ibadah itu, ya, kalau suami istri itu semuanya itu bernilai ibadah. Ngomong aja ibadah. Sampai berhubungan pun bernilai apa? Ibadah. Maka kalau misalkan sebelum tidur kita ngomong sama istri, ibadah. Tapi sekarang kan zaman udah beda. Udah nggak pakai ngomong lagi. Istrinya megang handphone, suaminya juga megang handphone. Bu, bikin kopi. Oke. Sampai marah-marahan juga update statusnya di mana? Di HP. Dasar istri. Suami. Semuanya di mana? Di update status. Masya Allah. Mulai sekarang nih, ayolah kita niatkan niat yang baik untuk diri, niat yang baik untuk memperbaiki diri, sampai akhirnya apa yang kita niatkan ini benar-benar lillahi, li rasulihi, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, mengerjakan semua perintah Allah, sampai akhirnya kita menjadi pribadi yang baik, dan kelak kita dipanggil Allah dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khatimah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu tentang permasalahan kajian kita hari ini, yaitu tentang niat. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Kalau nyamuk itu dibasmi, Pak. Tapi ini manusia, kan gitu ya. Nah, solusinya gimana? Sebagaimana yang sudah-sudah. Jadi ketika ada orang yang mempunyai permasalahan seperti ini, kan dia niat tuh. Kita harus tahu tuh. Kita kembalikan lagi nih ke mana? Ke kajian kita hari ini. Niatnya itu lillah wali rasul, atau niatnya itu cuma menyelesaikan hutang. Maka kalau dia cuma nyelesain utang, gampang. Caranya gimana? Ya dibayar utangnya, selesai. Tapi nggak punya uang, ya diselesaikan patungan, seluruh warga nyelesain.
itu menyelesaikan masalah dengan jalur dunia. Maka kalau misalkan dia menyelesaikan masalah dengan jalur dunia, maka yang ini nih, kanat hijratuhu lidunya, dia cuma dapat dunianya saja. Tapi besok, lusa, kira-kira bisa nggak dia melakukan hal yang tersebut lagi? Bisa. Tapi kita mengambil jalurnya jalur apa? Jalur akhirat. Maka hijrahnya itu yang mana? Wa rasulihi ilallah wa rasulihi. Kita mintanya itu jalur akhirat. Sebagaimana dahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dalam keadaan terpepet kejepit. Masih ingat ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin dibakar, kisahnya? Kalau orang mau dibakar, kira-kira takut apa enggak, Pak? Ketakutan orang mau dibakar itu seperti ketakutan orang yang ditagih jatuh tempo apa enggak? Kira-kira sama apa enggak? Mandan sama, kan gitu ya? Apalagi kalau misalkan yang nagih itu gede. Nah, kemudian bukan hanya sekedar itu, ancamannya apa? Dibakar dengan api, dan api itu apa? Panas. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Di dalam surat As-Saffat ayat ke-99, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inilah yang menjadi prinsip dasar Geria Amanah Banjarnegara. Apa itu? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Tidak ada satu harapan pun kepada manusia, ya. Kalau diambu dengan Abah Ivon, Abah Weong ini, berharap kepada manusia untuk apa? Memberikan. Tapi apa? Gelar sejadah, minta karo Gusti Allah. Itulah yang dilakukan oleh siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi ke Allah. Jadi perginya itu bukan ke manusia. Orang punya utang itu nggak usah cari pengawalan supaya menangani kasusnya, enggak. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat tanpa riba. Dia menyelesaikan kasusnya itu bukan ada pendampingan, nggak butuh pendampingan. Yang mendampingi siapa? Allah. Yang mendampingi kasusnya itu siapa? Allah. Dia nggak butuh manusia lagi. Kenapa? Karena tauhidnya. Oleh karena itu, ajaran pertama yang disampaikan, diajak oleh Rasulullah SAW itu bukan tentang sholat, bukan bagaimana caranya baca Quran, tapi tentang iman, percaya karo Gusti Allah. Kita tahu Allah, tapi kita nggak percaya karo Gusti Allah. Itulah keadaan kita. Kita tahu Tuhannya siapa? Allah. Tapi percaya nggak sama Allah? Nggak percaya, Pak. Kita cuma sekedar tahu Allah itu Tuhan kita, tapi kita nggak pernah minta kalau kepada siapa? Allah. Padahal kan perintahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai-sampai seorang anak muda dinasihatin sama Rasulullah SAW. Siapa dia? Ibnu Abbas. Ada beberapa kalimat yang diberikan oleh Ibnu Abbas, dua di antaranya yang mengingatkan kepada kita, wahai Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ibnu Abbas, kalau kamu mau minta, mintanya sama Allah. Kalau kamu mau minta tolong, minta tolongnya sama Allah. Cukup, titik, nggak pakai koma. Maka dalam keadaan terjepit, terhimpit, gak ada lagi yang membantu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keadaan orang yang lagi ditagih hutangnya. Ntar ya,
Saya tunggu sampai jam 9. Sekarang jam berapa nih? Setengah 9. Saya tunggu ya, jam 9 lunas utangnya. Dia udah kepriwe kie, mati kie, mati beneran Pak. Maka masalah itu harus ditanggapi dengan apa? Iman, kepercayaan. Jam 9 ya, bismillah insya Allah. Apa yang dilakukan? Gelar sejadah. Ada satu orang itu, pagi itu pernah mau ditagih. Hilang semuanya Pak. Yang hilang itu bukan rumahnya saja. Rumahnya ini mau diambil sama orang. Karena dia nggak bisa bayar utang lagi. Yang hilang itu istrinya udah hilang. Anaknya udah diambil. Udah ditalak 1. Ya, bukan talak 1, istrinya udah pergi meninggalkannya. Ya, anaknya juga sudah bersama istrinya. Kemudian pagi itu jam 6 akan ada orang yang ingin mengambil rumahnya. Dari pagi dia udah tahajud di situ, nangis dia pol-polan. Dia udah pasrah. Saya udah nggak lagi mikirin utang saya. Yang penting saya taubatan nasuha. Saya tergantung kepadamu saja ya Allah. Apapun yang terjadi saya udah pasrah. Sampai akhirnya pintunya diketok juga. Assalamualaikum. Ketemu tuh. Diserahkan kuncinya dan dia udah gak punya rumah lagi. Kemana dia? Dia pergi ke masjid. Dia jadi marbot masjid. Sehari 2 hari alhamdulillah tetap jadi marbot masjid. Sebulan 2 bulan alhamdulillah masih jadi marbot masjid. Tapi qadarullah handphonenya berdering dari teman dekatnya, dan teman dekatnya ngajakin apa? Bisnis Pak. Dan bisnisnya itu dibayar di awal dulu sehingga apa? Dia bisa ngontrak rumah. Dan qadarullah menghasilkan, sehingga ketika dia menghasilkan dia mengajak istrinya kembali, anaknya kembali, dan sekarang keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Dan itu banyak terjadi Pak. Maka ketika ada orang yang hadir dan dia punya niatnya apa? Niat jenengan apa? Saya mau nyelesain utang saya Ustadz. Ya udah bayar. Tapi saya nggak punya duit. Ya cari duit kan gitu. Bisa nggak kita patungan? Jangan. Kenapa? Tuman Pak. Bisa nggak kita patungan? Misalkan utangnya berapa sih? 1 juta. Selesaiin tuh untuk 10 orang 100 ribu. Selesai nggak utangnya? Selesai. Tapi besok selesai nggak? Enggak. Itu pakai jalur dunia. Dia balik lagi, itu namanya apa? Tuman. Dan dia akan menuhankan kita. Maka jangan sekali-kali ketika ada orang datang, Pak, saya kalau udah tanggal 31, tanggal 30, 29, 30, 31, itu banyak yang WA saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu, semoga Pak Ustadz dan keluarga sehat selalu, diberkahi Allah, amin. Pak Ustadz pangapunten. Nah udah. Saya ngerepotin pagi-pagi Pak Ustadz, adakah dana yang longgar, dana yang kosong, sisa-sisa kelebihan Pak Ustadz? Bolehkah saya, bisakah saya? Jawaban saya nggak punya uang nggak, tapi jawaban saya jelas, singkat, padat. Apa? Nggak bisa. Kenapa? Tuman. Yang kedua, nanti dia syirik kepada saya. Dia menuhankan kita. Gampang, datang aja ke rumah Pak Ustadz, datang aja. Kita minta 1 juta, minimal dikasih berapa? 50 ribu. Lah kalau 50 ribu kayak saya semuanya, untuk utang 1 juta dia butuh berapa orang? 20 orang Pak. Leres napa boten? 20 orang lunas utang dia. Besok ngutang lagi, besok ngutang lagi. Maka nggak akan selesai. Maka ketika ada orang seperti ini, dia benar-benar niat lillahi ta'ala, bismillah. Bisa nggak kita sahur utangnya? Bisa, tapi lihat dulu. Caranya gimana? Panggil suaminya, panggil istrinya. Jangan cuma sendiri istrinya. Jangan cuma suaminya sendiri yang kita benerin. Ibarat burung, burung itu punya 2 sayap. Kalau cuma 1 sayap yang sholat, yang dipakai, burung itu bisa terbang apa enggak? Enggak bisa. Minimal apa? Dia naik, turun lagi, naik, turun lagi. Ketika jatuh, luka, sakit. Kalau kelamaan sakit, banyak sakitnya, akhirnya apa? Lumpuh bisa. Dia nggak bisa jalan lagi.
Maka mumpung ini masih ada satu sayapnya dibenerin, Pak. Siapa? Suaminya, istrinya. Kalau suaminya sekarang udah rajin sholat, istrinya dibenerin sholatnya. Yang diperbaiki itu bukan hutangnya, tapi yang diperbaiki itu apa? Ibadahnya. Ada dua, Pak, kategori orang yang mempunyai masalah. Yang pertama, dia punya hubungan tidak baik dengan Allah. Yang kedua, dia tidak punya hubungan baik dengan orang tuanya. Karena hidup di dunia ini hanya menggapai dua ridho. Yang pertama adalah menggapai ridhonya Allah. Yang kedua, gapai ridhonya orang tua. Hari ini nih, kita ngaji, kita ingin mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Leres napa boten? Tapi kok kita ngaji dari satu majlis ke majlis yang lain, kok hidup kita tetap ambiar? Coba lihat nih, kali kita punya masalah sama orang tua kita. Kita pernah menghardik, mencaci, memarahi, atau mengambil hak yang bukan milik kita atau itu adalah milik orang tua kita, ini menjadi masalah. Karena ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Coba lihat anak kita, Pak. Anak yang baik dengan orang tuanya, insya Allah Allah pun akan baik kepada anak ini. Anak yang perhatian sama orang tuanya, dia bismillah akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ada seseorang tetangga kita yang punya masalah yang tadi itu, kita bisa nasihatinnya bukan sendiri. Ketika dia hadir misalkan ke rumah Pak RT, Pak RT, tolong saya Pak RT, saya punya masalah begini. Gimana ya solusinya? Yang punya masalah siapa? Saya. Masalahnya ada di rumah kamu? Iya. Kamu datang ke sini ya sama suamimu. Kita ngomong lama-lama nih sama istrinya. Kita ngomong nih lama-lama sama suaminya. Kemudian dia memperbaiki, dia dengerin apa yang kita omongin, tapi suaminya nggak jalanin apa yang kita omongin, ya sama aja, Pak. Ibarat kata gitu, burung yang dibenerin cuma sayap kanan doang, sayap kirinya nggak dibenerin, ya nggak bakal terbang-terbang. Apalagi dia cuma dengerin tapi dia nggak ngelaksanain. Ini yang paling susah. Jadi yang dibenerin itu apa? Sholat. Kalau dia mau kita benerin, bismillah deh, karena orang ini baik gitu ya, bismillah. Bisa nggak kita patungan? Bisa, tapi dengan catatan dia punya utang berapa? 2 juta. Nih kasih 2 juta, selesaikan 2 jutanya, tapi dia kita kasih kartu. Kartunya di mana? Kita taruh di masjid. Sholat subuh cekteng. Jadi bayarnya pakai apa? Pakai sholat. Ya, dia bayarnya pakai sholat. Hari ini, besok, lusa, gitu kan? Kamu bayarnya nggak pakai duit, tapi pakai apa? Sholat. Ngabsen sendiri, datang ke rumah Pak RT. Pak RT ini udah sholat nih sehari udah nih Pak RT. Besoknya nih udah nih Pak RT. Suami saya juga udah Pak RT. Ya, bebas tuh. Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh-boleh aja. Sampai akhirnya nanti dia ditunjukin jalan. Karena di dalam sholat kita, itu yang paling istimewa itu apa? Doa-doa di dalam sholat. Khususnya di dalam surat Al-Fatihah, kita selalu berdoa. Setiap sholat, dalam satu hari kita membaca 17 kali doa itu. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan lurusmu ya Allah. Masya Allah. Yang kita perlukan itu dari Allah itu apa? Petunjuk. Ini kita ngomong nih sama istri kita, suami kita. Suami, istri, susah banget dibangunin sholat. Mas bangun. Gitu ya. Sampai-sampai kita ngomong, mas masa 15 tahun nikah nggak pernah sholat mas. Gitu ya. Kira-kira suaminya marah apa enggak? Marah. Udah tua mas sholat gitu ya. Bentar lagi mati, perang dunia ke-10 Pak. Yang ada apa? Kita bawa ke sholat kita. Kita pakai jalur langit Pak. Kita pakai jalur akhirat dengan cara apa? Berdoa. Oleh karena itu menyelesaikan permasalahan ini kalau pakai jalur dunia gak akan pernah selesai Pak. Yang ada apa? Balik lagi. Karena ini menjadi apa? Kecanduan. Selingkuh, apalagi tadi? Ngutang, apalagi tadi? Judi online, terus apa lagi? Narkoba,
Ini semua penyakit masyarakat yang menjadi apa? Kecanduan. Maka yang bisa membenarkan itu, memperbaiki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, mudah-mudahan dengan jalur ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya gimana? Caranya panggil dua-duanya, kemudian beri nasihat, kemudian suruh apa? Perbaiki sholat sama baca Quran. Dan ini banyak terjadi. Kasusnya itu ada di tempatnya Ambu, Pak. Jadi kalau jenengan mau tahu yang disampaikan ini kebenarannya, coba tanya Ambu. Di situ ada santrinya itu, dan bukan cuma satu ya Bu ya. Sudah banyak ya Bu. Ada orang punya hutang berapa Bu? 130 juta Pak. 130 juta, padahal dia nggak punya kerjaan, tiba-tiba utangnya lunas Pak. Endingnya gimana? 50 jutanya itu dibebaskan, sisa 80 jutanya itu selesai dan dibayar cash. Caranya gimana? Qadarullah, bapak angkatnya meninggal dunia Pak. Dan dia dapat apa? Warisan. Kalau dari awal dia tahu dia bakal dapat warisan, dia nggak bakal sholat Pak. Dia nggak bakal baca Quran. Apa yang dia lakukan? Dia angkat tangan dan berdoa, ya Allah, mudah-mudahan bapak angkat saya cepat mati ya Allah, amin. Kan gitu, selesai kan? Tapi caranya Allah itu enggak, dibikin nangis dulu, ketemu masuk dulu ke Ambu, ke Abah Weong, gitu kan? Kemudian disuruh apa? Sholat. Udah selesai 40 hari, alhamdulillah udah sholat 40 hari. Tapi utangnya belum lunas lagi. Apa yang dilakukan? Sholat maning. Sampai akhirnya dapat kabar yang buruk itu. Tapi dari kabar yang buruk itu endingnya apa? Dia mendapatkan kabar gembira. Karena memang di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang diharapkan itu apa? Wabasyiris sabirin. Allah akan berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Seperti itu nggih Pak? Ya, mudah-mudahan penyakit masyarakat yang hadir di tengah masyarakat ini satu persatu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama siapa? Diri kita, saudara kita, tetangga kita, dan lingkungan sekitar kita. Kita hanya bisa berharap semoga mereka yang hari ini mempunyai permasalahan-permasalahan yang tadi diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Nggih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada yang tanya nih. Ustadz mau tanya, ada orang hutang di bank buat biaya haji. Menurut Islam boleh nggak? Jadi gini, baik buruk ini sekali ya Pak, sekali saja, sebentar aja. Baik buruk kita itu akan bisa dijawab dengan apa? Dengan hati kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, kita akan mengetahui sesuatu yang baik dan buruk itu dari apa? Mahaka fi sadrika. Apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi kalau hati kita ini sudah mulai bergetar, kita mau melakukan hal kemudian kita ada yang menolak, berarti hati kita sudah menjawab apa? Jangan. Orang tuh yang mau mencuri, ya, itu dia di dalam hatinya itu bilang apa? Jangan. Tapi udah dibilang jangan, tetapi tetap ngeyel. Bahkan yang menjadi murkanya Allah itu apa? Sebelum mencuri dia berdoa, semoga hari ini mencurinya nggak ketahuan. Ya Rabb, ini kan sama seperti orang apa? Tanda tangan riba, tapi diwawali dengan apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama saja dengan apa? Minum khamr diawali dengan apa? Bismillah. Main gaple, main judi, mari kita awali permainan ini dengan membaca al-basmalah. Dimurkai itu nama Allah, ya. Jadi boleh atau tidaknya itu yang bisa menjawab apa? Hati kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami untuk selalu taat beribadah kepadamu. Dan semoga hati kita selalu dalam lindungan Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita pulang, ya, kita salaman dulu nih ke kanan kiri sambil doain temennya yang kanan